tanggal 10 ya? Tanggal berapa? 11 ya? Aduh, kita nggak punya duit gaji orang tahu. Iya lah, tanggal berapapun yang penting duit jangan buat. Karena kalau putus, kakak lupa diputuskan. Baik, kita masih melanjutkan ayat kemarin masih berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq. Baik, kita sudah bahas. Ayat yang kemarin itu bahwa Allah menegaskan bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dikasih buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, berarti ya. Dan adapun orang-orang yang didatangkan, diberikan, dikasih buku catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hampir dipastikan dia akan diperiksa dengan hisab yang sangat ringan. Makanya ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar hisab kita ringan, apa tuh? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Rabb, ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah hisabku. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita minta agar bisa diringankan. Maka dulu ketika ada ayat Al-Quran di surat Al-Ghasyiyah ya, di ayat terakhir itu diajarkan kita membaca doa. Kita baca doa ketika sampai ayat terakhir, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, kita baca doa Allahumma hasibni hisaban yasira, karena hisab itu adalah salah satu hal penting, Pak. Mengapa? Karena hisab itu jadi patokan. Kan di dalam surat Al-Qari'ah kita sudah bilang tuh, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa pada Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farasyil mabthus. Terus wa takunu jibalu kan ihnya mambus fa amman lupa saya khofas bawa sinu wa ummu ya, kalau nanti hisabnya kebaikannya ringan maka nanti akan masuk. Kalau sapulah maka nanti dia akan masuk surga. Kenapa ini penting buat kita? Karena kita nggak tahu nih amal-amal ibadah kita masuk timbangannya kemana nih. Jangan sampai kita masalah ibadahnya ibadah, tapi ternyata ketika dia berhisab nanti nggak ada tuh kosong, nggak masuk timbangan. Karena apa? Karena amal-amal ibadah kita hancur, lebur, hilang, dan berbekas. Salah satu penyebabnya adalah karena apa? Yuraun. Apa yuraun? Sifat riya, sombong, tidak ikhlas. Ada orang berkata pede, Pak, masuk surga karena amalnya sendiri. Maka nanti kalau kita belajar lebih jauh nih, perbedaan antara ahli fikih sama ahli tasawuf. Kalau ahli fikih itu pasti berujung pada lillah. Nawaitu sama godin, ujung-ujungnya lillah. Usolli pada ujung-ujungnya lillah. Apalagi? Tapi kalau mahajjan lillah. Tapi kalau mau umrotan lillah. Semua ujung-ujungnya lillah. Apa artinya lillah? Karena Allah. Jadi seolah-olah kita itu, sholat kita itu kita persembahkan untuk Allah. Puasa kita persembahkan untuk Allah. Puasa, zakat, sedekah semua kita persembahkan untuk Allah. Ada fikih. Kalau kita tidak niatkan untuk Allah, maka ibadahnya tidak sah. Gitu kan? Karena ibadahnya tidak sah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina." Ikhlas itu karena dalam sebuah disebutkan innama a'malu
Niat ibadah dengan niat. Tanpa niat maka ibadahnya tidak sah. Ibadahnya dijadikan sebuah tradisi doang, olahraga doang, sholatnya, tunggingnya, ya, sujud itu dianggap olahraga doang di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia tidak niat. Nah, supaya tidak salah niat maka diucapkan lillah, untuk mata-mata hanya untuk semua ahli fikih sepakat. Semua ahli fikih sepakat. Tapi kalau ahli tasawuf nggak sampai di lillah, yang kita belajar naik kelas sedikit ya. Selama ini kita sampai di fikih doang nih, ada di lillah. Nah, kalau ahli tasawuf, ulama-ulama dulu, orang-orang soleh itu nggak menggunakan kata lillah, tapi apa? Billah. Bukan lillah, tapi billah. Secara makna jauh lebih tinggi billah dibandingkan lillah. Kalau lillah itu seolah-olah gini, kita bikin sesuatu, bikin apalah, bikin lemari gitu kan, atau masak yang paling gampang. Habis masak kita persembahkan buat orang rumah, buat siapa? Buat suami, buat istri dikasih. Ini masakan siapa? Masakan dari saya untuk kamu. Jadi seolah dialah yang membuat masakan. Benar nggak? Benar. Karena memang dia bikin lemari, dia yang bikin kursi, dia yang bikin mobil, semua dia bikin. Tetapi kalau menurut kalangan tasawuf itu kesombongan. Kenapa? Karena dia nggak sadar, emang you bisa bikin lemari, bisa bikin kursi, kenapa? Emang siapa yang bikin, siapa yang sebabkan? Karena you masih hidup. Siapa yang masih hidup? You masih bisa bernapas, siapa yang ngasih oksigen? Jadi makanya kalau aku ini beribadah bersama Allah. Ya, nanti takut salah kaprah lagi. Jadi kalau sudah bicarakan hati-hati. Kenapa? Kita tuh nggak bisa kembali, kita nggak bakal bisa sholat kalau tidak Allah lah yang membantu kita sholat. Emang seolah-olah kita sholat kita kemampuan kita sendiri? Bukan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, jangan tuh kayak sujud. Dong mau dikasih obat gitu kalau bisa bergerak. Jadi yang kita lakukan itu semata-mata memang karenanya Allah.